Now we're at the table sama Mbak Emil. Aku kenal Mbak Emil dari 2016, tapi sejujurnya aku nggak seberapa tahu udah berapa tahun Mbak Emil tinggal di sini. Sambil makan ya, silakan loh. Oke, thank you. Ceritanya, gue datang ke New York itu 2017. Sebenarnya gue nggak rencana datang ke Amerika. Jadi gue 2017. Sorry, 2007. 2007. Haha, 2007, sorry. Jadi gue setelah 2007? Iya. That long? Iya. Wow, oke. Jadi ceritanya setelah di Indonesia rada-rada stuck dan bosen, dia tuh pergi ke Jerman sekolah. Ngambil master lighting design. Dia tuh si profesor challenge, enggak sih, gue nanya sih, give me the challenge. Pergi kemana buat internship? Dia tuh gini, go to New York. That's the city of design. I said, Itu kata profesor di Jerman. Di Jerman. Dia itu apply, nggak dapet. Lalu datanglah ke sini. To intern di sini, my boss like me, dia tuh kerja lanjutin, diminta untuk perpanjang. Jadi setelah intern balik lagi untuk ngerjain tesis di New York. Lalu ketemu sama waktu itu masih calon suami. Dia tuh 2008 sebelum kelar kuliah kawin. Jadi abis ke Jerman ngurusin kuliah, balik lagi ke sini. Dan ngurusin keluarga yang nama juga kawin di sini kan ya. Udah terus gitu. Tapi dalam masih status student. Kawinnya. Student, iya. Iya kan? Iya. Karena internship. Iya. Terus jadi sebenarnya memang tidak rencana datang ke New York, cuma there's a story. Lalu ya udah stay, habis lulus tesis, lulus master degree-nya, balik ke New York lagi kerja tahun 2008. Tapi 2008-2009 itu hit American Depression. American Depression itu kita banyak yang lost job segala, banyak sekali. Oh ya? Iya, jadi waktu itu dia dan teman-temannya, pokoknya industri kita arsitek itu kolaps. Kayak waktu Indonesia tahun 1999. Indonesia 2008 itu lagi happeningnya. Iya. Lagi happeningnya, restoran pada baru buka. Exactly. International company lagi pada baru masuk. Terus udah gitu lagi gila-gilanya event internasional di Indonesia, lagi gila-gilanya klub pada baru buka. Karena 2008 itu lagi masa-masa jayanya aku beredar, guys. Nah, itu yang sebenarnya itu sebenarnya yang menarik di karena sini malah Great Depression. Gila ya? Dan waktu depression itu sempat aku ngobrol sama teman-teman yang di sini, itu mereka gini, it's gonna hit the whole world gitu. Amerika. Nah, I told them we already hit the bottom on 1998. How bottom we gonna be? Yeah. So that gonna be more bottom than 1999. Jadi 1999 kita kan parah banget kan, dengan sampai akhirnya dolar pun belum balik sampai sekarang gitu. Yeah. Jadi anyway, jadi waktu itu sudah kawin pun dan waktu layoff dan gak lama hamil. Jadi akhirnya I stay home. Dan waktu itu si bapak anak-anak juga minta untuk stay home, jadi nggak kerja, melahirkan. Tapi udah graduate dari yang Jerman? Udah graduate, udah sempat kerja jadi lighting designer juga. Di Jerman apa di sini? Di sini. Okay. Di sini. Udah gitu, sometimes things happen. I made mistake. I could say I need to own my mistake. Jadi mungkin karena waktu terlalu cepat, jadi kayak belum terlalu kenal. One to another, anak kedua lahir. Kenalannya selama pas internship aja? Pas waktu internship, and it was a very too quick relationship. Okay. What do you mean by too quick? Very very quick. Less than a year relationship. Karena Mbak Emil ngomong sama aku nggak percaya. There's nothing too quick, too fast, or too long, nggak ada. But I don't believe that. I know, because I don't believe that. It works for you, but unfortunately it didn't work for me. In relationship, romantic atau friendship, menurut aku there's nothing too quick, too fast, or too long. Okay. Karena sometimes whether ini any kind of relationship ya, mau itu romance atau friendship, kita bisa temenan atau kenal sama orang yang udah kita kenal 5-7 tahun, tapi ternyata sebenarnya kita nggak terlalu kenal. Iya. Gitu. Iya sih. Cuma
ini emang way too quick. Oke. Ya, well, less than half year. Terus. Jadi beneran ternyata aku cerai nggak lama kemudian setelah 5 tahun perkawinan. Jadi anak kedua udah lahir waktu dia sekitar 1,5 tahun. Decision is very hard, tapi part of it adalah domestic violence abuse yang lebih ke emosional, Domestic violence abuse, lebih ke emosional. Oke. psychological, financial gitu kan. Ini something yang mungkin nggak semua orang ngerti dan tahu banyak. Dalam prosesnya itu sempat aku waktu ngobrol-ngobrol gitu, kita orang Asia ya, kita selalu mencoba yang keep the family gitu kan. Iya benar. Background, Ya udahlah. iya, dan background keluarga, Sabar. betul, background keluarga aku juga, ya Allah makan cabai. No. Kulitnya. Oke, kira makan cabai gado. Enggak berani. Cupu, masih cupu. Udah gitu apa? Konsul, ya sempat cerita sama keluarga gitu kan, itu dan teman-teman dekat itu mereka ada yang komen like, jangan ingat yang jelek-jelek, ingat yang baik-baiknya. Nah, kebetulan kan memang basic keluargaku bukan kayak begitu. Papaku itu tidak pernah raise his voice at my mom gitu, nggak pernah papaku marah-marah dan lain. Jadi saat mantan suamiku waktu itu begitu, itu sangat nggak comfortable. Jadi it's not my type. Kayak kok gini gitu Iya. ya. Kayak langsung merasakan bedanya. Iya, dan it's not my, it wasn't my life and I don't want to see it again, and it's Jadi cukup just traumatik ya. cukup traumatik gitu. Cukup lama pertimbangan antara harus iya apa enggak dan ya kayak gitu. Itu Keluarga. mulai kepikiran tuh kalau boleh tahu di tahun berapa? Tahun kedua ketiga. Tahun kedua ketiga sebenarnya udah kepikiran. Iya. Terus baru kejadian pas di tahun Kelima. Akhirnya decide. Itu lumayan lama loh mikirinnya, like 2-3 tahun. That's true. Kadang banyak sih, juga salah satunya kayak gini. Waktu itu aku ngurusin anak. Salah satu emotional psychological abuse itu kan salah satu isolasi. Ya aku diisolasi, nggak pernah ketemu teman, nggak kenal siapa-siapa. Aku nggak kenal orang Indonesia di sini. Nggak punya teman banyak. Kebetulan waktu kerja itu teman internasional. Jadi banyak yang mereka udah balik lagi ke Jerman. Udah pada mencar Iya, pada semua. mencar semua. Ya. So I don't have too many Nggak friends. punya local Nggak friends. punya local friends gitu kan. Cuma ada keluarganya dia itu part of isolate. Udah itu part of financial abuse, dia juga sangat very controlling tentang uang. Jadi aku nggak punya, ibaratnya nggak ada pemasukan juga kan, nggak kerja. Ini banyak nih yang nggak sadar. Aku banyak banget dengar perempuan yang nggak sadar kalau dikekang secara finansial itu kayak cuman emang nggak ini aja, emang no, itu juga abuse menurut aku ya. Itu financial abuse is abuse, whatever you say it. That's what I think. Yes, exactly. At that time I didn't know at all. Jadi waktu itu ya part itu yang akhirnya bikin yang aduh aku nggak berani keluar karena aku nggak kerja, aku punya anak dan lain-lain. Cuma di other side like this is not me, this is not, and sempat aku counseling. I think that's the best Counseling, part. marriage counseling atau lebih ke personal antara Mbak Emil dengan diri Mbak Emil gitu. Jadi waktu itu saat aku mulai identify itu domestic violence abuse, aku pergi ke counseling. Waktu aku di Staten Island, aku pergi ke kantor, salah satu kantor itu, dan aku ketemu satu orang. Aku cerita bahwa, you know, men could be men, when they got mad could be like monster. Kata siapa? I said that. Okay. I told the young lady. I bilang, you know, man is man. Sometimes when they got mad, they could be like a monster. But you know, his husband. Sometimes people said, you know, you cannot always talking about the bad Aduh, part. aku merinding. But you need to consider about the good side of him. Dia itu, tapi that young lady itu very opening my eyes. Then she said that once a monster is a monster. So you true. need to decide that's that true. you need to cut the cycle, not for yourself but for your kids. Karena yang namanya abuse itu kan kayak cycle, akan turun. That's true. It is. So kalau gue ngebiarin itu, anak-anak gue akan melihat. Kalau gue membiarkan itu tetap berjalan, anak-anak gue melihat bahwa itu adalah normal di keluarga. Iya. Bahwa
perempuan itu di Sementara abuse. Mbak Emil nggak tumbuh di keluarga yang seperti Enggak, itu, kebetulan aku enggak. tapi bisa mikir, oh mungkin dia lagi marah aja jadi kayak Iya. gitu. That's crazy though. Aha, betul kayak jadi kayak di gaslighting istilahnya kan, bahwa Iya, iya. diputar balik bahwa enggak kok, dan memang salah satu itu ya, selain itu dari keluarga ya, yang selalu kita orang Asia mencoba yang udah sabar, oh udahlah jangan pikirin terlalu ini, jangan lo mikirin jahat-jahat kayak gitu-gitu. Tapi mungkin juga mereka ngomong kayak gitu mungkin karena they were not in your shoes. That's right. Mereka nggak ada on your daily life. Jadi kalau Yes. kamu cerita ke keluarga kamu mungkin hanya karena kayak dengar ceritanya dari si Emil aja nih gitu ya. Jadi kayak udahlah gitu. Dan kadang ada yang nanya, what did you do before gitu kan? Itu yang Yang nanya benar-benar gitu siapa? nyakitin. Keluarga? Ada Apa teman teman? yang sempat nanya, What emang the lu hell? ngapain gitu? Emang lu mancing dia gitu? Well, even if mancing pun there's a limit gimana Yeah. respons seseorang gitu kan? Exactly. Ini your response is your choice of action. That's what I think. Yes. Jadi Like mau semarah apapun, whatever action you take, that's your kamu punya pilihan untuk take actionnya kayak gimana. iya. Ya kan? Jadi waktu itu sempet yang ketahan untuk maju mundur. Sampai akhirnya si that young lady yang ngomong kayak begitu, that really opening my eyes, like that's true. Gue nggak mau anak-anak gue ngelihat anak cewek gue punya anak dua, cowok dan cewek. Gak mau anak gue yang cowok melihat bahwa menghina, memaki-maki perempuan itu adalah bentuk cinta. Itu tapi pernah dilakuin depan anak gitu, Mbak? Oh iya, dia teriak-teriak, dia marah-marah depan anak-anak gitu, iya. Dan buatku tak bilang, papaku tidak pernah yang namanya marah-marah. Sementara anak-anak itu seperti sponge ya. Iya, gitu. Dia mencontoh. Terus tapi itu berapa lama tuh itu counseling kayak gitu? Itu cuma sekali sebenarnya. Waktu itu cuma sekali. Tapi it hits Yes, you it to the hits, core. yes. Bahwa as again, my family nggak kayak gitu, dan aku juga nggak comfortable kayak gitu, dan aku sadar bahwa aku nggak mau, karena aku nggak begitu, dan aku nggak mau anakku itu normal, karena aku melihat itu tidak normal. So at the end gue decide bahwa this is enough. Jadi waktu itu ada kejadian yang dia marah-marah, anakku yang waktu itu umur cowok 3 tahun itu bisa teriak ke bapaknya untuk stop, minta stop. That hits me hard. Oh my god. Karena dia protect aku untuk anak 3 tahun. Dan aku melihat bahwa that's it, that's enough. It's very very hard, tapi thank God gue di New York. Ada sistem, gue dapet ada satu temen yang ngasih tahu bahwa ada sistem. Di sini tuh ada buat Sistem untuk maksudnya bantuan. domestic violence woman gitu, mereka ada sistem yang bisa ngebantuin. Jadi aku sempat akhirnya kontak mereka, nanya ininya stepnya apa aja, what should I do, kalau misalnya aku bisa bantuan kayak apa aja. Jadi mereka sempat bantuin aku. Jadi at the end aku decide untuk pergi. Aku keluar dari rumah. It was a big journey waktu itu. Kamu punya uang? Tengah aku udah tabungan. Tapi waktu itu tidak kerja dan ada tabungan. Cuma kalau di sini kan kita masih ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa. Nggak kerja punya tabungan tuh maksudnya nyisip-nyisipin duit belanja apa gimana? Enggak, kebetulan waktu aku dulu kerja itu sempat nabung, udah gitu waktu nggak kerja tahun 2009 itu kan kita dapat employee benefit. Nah, karena aku kan bayar pajak dan lain kan ada employee benefitnya segala kan. Jadi waktu itu aku dapat dan aku bisa nabung di sana. Kebetulan juga aku lumayan bisa manage duit lah gitu. Dia tuh waktu itu juga family kadang apalah occasion gitu. Jadi ya dengan nekatnya anak waktu itu si 3 tahun sama 1,5 tahun, 3,5 tahun, ya aku keluar gitu. Aku keluar rumah. Pas mantan suami Mbak Emil lagi kerja. Iya. Terus kamu packing nggak ketahuan? Apa Itu- packing seadanya aja, secukup, sesanggup tangannya bawa? Kebetulan tenggat waktu itu kalau cerita sih panjang, mungkin another story bisa tak ceritain. Ya, boleh, Tapi boleh. itu memang tenggat tak bilang somehow aku ada preparation. Sempat waktu itu antara aku nggak tahu bahwa should I do it, should I not, but I believe if you do your best, God do the rest. Jadi waktu itu aku selalu bahwa there's a will, there's a way.
Jadi waktu aku berusaha dan aku mencoba sebaiknya, ada jalan yang kebuka gitu. Jadi kabur bawa anak-anak kecil itu tidak gampang, tapi apalagi di New York. Itu, nah pertanyaan aku lagi nih, summer apa winter? itu the end of actually no, Halloween. That's cold. It is. Itu dingin banget loh. Halloween Yes. tuh di sini tuh bisa minus ya? Enggak sih. Paling like Halloween di sini tuh dingin banget. Soalnya biasanya, iya kalau biasa badan dari Mana summer, angin, mana biasa kalau dari summer ke fall tuh biasanya badan lebih dingin, karena kan kita adjust dari Iya. summer panas Enggak, ke dingin. aku selama Halloween ya, selama aku tinggal di New York dari 2013, selama Halloween itu dinginnya luar biasa. Nggak pernah nggak dingin. Kalau pas Christmas pernah badai, pernah anget, pernah dingin biasa aja, pernah hujan kayak. Tapi kalau Halloween itu selalu dingin, nggak pernah enggak. Iya sih. Bawa kapak Halloween terus pakai acara kabur bawa anak 2. Aku udah nggak ngerti sih. Ya, tenggat adalah Belum jalan. ada Uber lagi dulu kan? Nggak ada Uber. Jadi waktu itu tenggat lah ada jalan, aku dapat bantuan dan aku bisa keluar dari rumah gitu kan. Abis itu memang waktu belum kerja karena ada isu juga, anakku yang cowok itu dairy allergy, jadi susah untuk cari daycare. Jadi waktu itu aku decide juga untuk stay, untuk coba manage sebisa mungkin, karena nggak ada daycare juga yang mau terima dia. Emang kalau alergi nggak boleh masuk daycare? Mereka nggak mau. Aku Gitu. pernah waktu itu ada daycare yang cuma tak titipin 2-3 jam, mereka decide untuk nggak mau terima karena dari situ sangat alergi sama susu. Jadi kayak spill di table, kan di sini suka goldfish tuh. Jadi powder cheese itu dia nggak bisa. Oh, Jadi- tapi nggak semua alergi, tergantung. Kecuali kalau Darius kan dairy allergy. Dia dairy, egg, peanut, trinut. Kalau Oh secara my makanan God. all the food, tapi mild, very mild gitu. Oh, Jadi- that's why. Iya, jadi it's pretty tough untuk ninggalin dia ke daycare. Jadi waktu itu aku decide untuk aku stay dulu gitu kan, sambil mencoba manage. Dan tenggat sih waktu itu ya macam-macam. Waktu itu aku bisa again. It's God is good. It's always on time waktu aku butuh. Jadi waktu itu aku dapat tempat itu di But it's tough, no? Kan kamu tadinya kuliah, terus kamu kerja, terus tiba-tiba decide like full time mom. It's not an easy decision, no? It is, it's pretty crazy. Tapi waktu itu ya buatku anak-anak ya, they give me so much purpose for my life. Jadi waktu itu give me a huge strength gitu untuk bisa stay strong. Jadi beneran aku cuma ngeliat mereka yang bisa, why I need to do this because for the kids. Gitu. Oh wow, oke. Jadi waktu itu aku tinggal, kita di sini pas keluar nggak lama aku tinggal di basement di Rego Park, basement studio 1 bedroom gitu. Ini dapat tempat di situ. Yes. Pertama kali kabur Iya. itu. Itu pun sebenarnya nyarinya juga tough. Nyarinya pakai apa? Itu very very lucky again, Bisa very dapet. very lucky. Karena kan kalau di New York kalau sewa tempat itu suka kayak hunting dulu, terus udah gitu Iya. hunting dulu, terus udah gitu cek sana sini, background check, credit score apa segala macam. Iya. Nah itu juga. Jadi Itu waktu kan itu, ribet buat sign in kayak oke gue pindah di sini gitu. nah How did you do it? Nah itu makanya dia bilang God is good. Jadi waktu itu aku coba untuk nyari, aku dapat pilihan beberapa tempat. Orangnya dia bilang oke, ready to sign. Tak bilang aku nggak kerja, oke, you could ask someone to co-sign. Oke, tak bilang oke, there's someone that I know that promise me as a friend, Bantuin. iya mau co-sign. Karena aku Co-sign. bilang aku punya uang, bukan masalah uang, tapi masalahnya signing kan aku Nah nggak kerja. itu iya untuk But- pertanggungjawabannya Iya, gitu kan. untuk at least buat someone untuk sign itu gitu. Tapi waktu aku minta tolong ke dia, pas aku bilang oke, this is ready, I call him, all of a sudden he said he say sorry that he cannot karena dia mau beli rumah. Jadi aku nggak bisa, dia nggak bisa bantu sign. What the fudge? terus lo udah dalam keadaan kabur?
Udah keluar udah rumah. kabur. What the fudge? Mau segimana juga ya hati-hati juga gitu. Yes. Jadi saat terakhir saat aku butuh pun dan dia tahu aku butuh, tapi karena dia punya dan aku coba untuk mengerti bahwa dia juga punya kebutuhan, karena di sini tuh ada namanya credit score. Kalau misalnya kita mau kayak sign segala, mereka harus cek dan itu akan mengurangi credit score. Dan katanya dia mau beli rumah, makanya dia tidak mau itu dikurangi. Aku mengerti, tapi it's very hard to understanding in my position too. So anyway, dan apalagi kamu udah dijanjiin gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga manusia kan, masa mau maksa, nggak mungkin dong. Masih temenan nggak sama orangnya? Masih. Akhirnya pergi, kan kita di sini suka yang di Queens terutama kan di supermarket suka ada kayak mading gitu, majalah dinding yang tapi kan biasanya tulisan, bukan tulisan. Nah itu, jadi aku sempat yang kalau nelpon gitu, can you speak Mandarin? No, okay, not okay. Deng gitu, mereka nggak mau kalau nggak bisa bahasa bahasa Chinese. Jadi kalau di supermarket itu memang suka ada tulisan rental gitu, tempat disewakan or something, tapi nggak ada yang bahasa Inggris biasanya. Semuanya bahasa, ada sih 1-2 lah gitu. Jarang banget. Di Brooklyn juga suka kayak gitu, di supermarket Asia di Brooklyn juga kayak gitu, tulisannya tulisan apa sih namanya, Mandarin. Tulisan bahasa Mandarin. Tapi kita taunya itu disewain dari mana? Dari foto biasanya, karena ada foto room, ada foto ini, terus ada tulisan angkanya 1, 2 gitu sama harga. Tapi semuanya nggak ada yang bahasa Inggris, jadi biasanya mereka itu cari yang orang perantau dari Cina, Hong Kong, Taiwan, or sebangsanya itu, jadi nggak mau orang yang sembarangan gitu. Iya kan? Iya, jadi biasanya screeningnya adalah 1 gitu kan, bisa bahasa Chinese, can you speak could speak Mandarin, no gitu. Okay, not, dia nggak mau gitu kan. Dia tuh yang berikutnya nggak nanya ini Mandarin tuh nanya how many people, 3 gitu. Too many gitu. Enggak, oh there are kids, saya bilang yeah, oh no, dia nggak mau kids. Second, udah gitu yang how many people, 3, okay, how many kids, 2 kids, berhitung dong. Oh, single mom, nggak mau, no. Oh, why? Well, sometimes mereka nggak, kadang kan di New York itu punya base regulation rule buat real estate. Kadang mereka kalau nggak bayar, mereka bisa dengan nakal stay setahun untuk dipanggil court dan lain-lain. Jadi makanya mereka screening, mereka nggak mau orang-orang yang bermasalah yang tidak bisa bayar, yang nanti mereka jadi beresiko. Jadi ntar takutnya memang nggak bisa bayar, jadi kayak free squat gitu, squatter gitu. Istilahnya. Jadi nggak mau kan, udah berapa, 3 ya, 4. Jadi itu screeningnya banyak banget kayak gitu. Itu prosesnya berapa lama nyari tempat setelah yang ada penolakan itu? Oh itu lama sih, ada kali sebulan. Tapi kan aku cuma waktu itu on certain time doang bisa. Jadi waktu itu dalam keadaan udah keluar rumah, tapi itu. Jadi cari rumahnya nelfon-nelfonin apartemen itu udah keluar rumah. Kabur. Jadi waktu itu kabur kan, aku ada tempat gitu kan. Aku ada tempat. Jadi pas waktu tempatnya dari mana? Tempatnya itu dapat dari nanti itu kayak lebih detail karena sangat panjang ceritanya. Tapi itu aku dapat tempat limited waktu itu cuma 6 bulan untuk stay. Jadi di sana saat itu aku harus dalam on that time aku harus bisa kayak keluar. Yang buat itu ya apa? Domestic violence survivor or victim. Domestic violence shelter. Oke. Udah gitu. Jadi di dalam waktu itu aku harus cuma bisa 6 bulan untuk sampai bisa to be independent gitu kan. Jadi ya itu dalam proses itu aku mencari tempat dan lain-lain. Dan aku sampai itu minta temen Taiwan, internasional Taiwan itu untuk bantuin kita pergi ke supermarket untuk baca mading, untuk kita catetin. Aku ngerti dikit sih Mandarin kan, secara Indonesia aku sempat belajar kan. Jadi aku tahu 1, 2, 3 gitu. Jadi kira-kira ini kayak one bedroom gitu. Kalau aku taunya itu lihat dari gambar. Oh, ini gambar kamar. Oh, ini disewain nih berarti nih. Tapi bukan buat kita nih gitu. Enggak. Ada, aku masih bisa yang 1-2 kata masih bisa baca. Jadi waktu itu masih bisa ngerti dikit. Tapi karena nggak bisa kan, karena tadi bilang nelfon kan harus itu kan. Jadi aku minta temanku yang Taiwan telepon. Sempat sebenarnya aku dapat tempat, tapi karena waktu itu dia punya itu di basement 2 bedroom,
ketemu orang itu baik banget, yang somehow tuh kayak mau sampai ngasih diskon karena ngelihat aku gitu. Oh, baik amat. Baik banget, kakek-kakek Orang apa? gitu, kakek nenek Chinese gitu. Tapi karena dia Gemas. punya boilernya open, aku nggak berani. Oh, Jadi nggak open safe boiler ya. di kitchen, karena anak-anak kan takutnya Iya, mereka takut jalan-jalan meledak atau lah. nyentuh, Iya, iya, takut nyentuhnya, panas, iya, iya, jadi iya. itu nggak berani. Padahal For mereka udah safety baik reason banget. ya. For safety reason nggak bisa. Udah gitu, si teman Taiwan itu bilang punya temen yang sublet. Jadi temennya itu nyewa apartemen karena apartemennya dia lagi direnovasi. Oke. Apartemennya udah kelar, subletnya masih rentnya masih jalan, masih ada 3-4 bulan. Jadi dia cari orang untuk yang sublet 3 bulan. Aku ambil lah, aku kira udah sementara 3 bulan dulu lah, aku have another place gitu kan. Kita cari lagi. Tapi tenggat waktu ketemu sama landlordnya is okay buat aku stay. Jadi aku tinggal sana cukup lama sebenarnya, sampai Loh, kan kamu dapat shelter. Tapi malah kamu bersusah-susah cari tempat sendiri. Kenapa nggak di shelter aja? kan ada limitnya. Ada limitnya, nggak bisa terus di sana. Dan buatku juga I need to be independent. I need to push my limit. I cannot just be staying. Oke. Kalau you know. shelter tuh disediain dan ditentuin tempatnya di mana sama orang organisasinya gitu, sama pemerintah New York atau Itu atau kamu bisa milih aku mau lokasi yang di mana gitu. itu enggak sih, jadi itu ada screeningnya sih. Jadi kalau misalnya tadi bilang itu pas lagi di very beginning itu aku coba kontak sama mereka, dan itu ada programnya. Itu just from the first to the end itu ada programnya. Jadi ada screeningnya, ada talkingnya dan lain. Makanya kalau bisa itu nanti kita bikinnya yang ininya yang ini aja deh. Too Yang deep lebih- and too long. Nanti jadi panjang semalaman kita ngobrol gitu. Tapi aku mau bilang bahwa you can do it gitu. Terutama kalian ini jadi Maksudnya sangat- you can do it, you can get out of any abusive relationship. Yes, karena buatku itu bukan cuma buat kita perempuan doang, tapi itu juga buat anak-anak juga. Dan Setuju. aku juga ngingetin bahwa selain itu kita juga bukan cuma ini ya, tapi mungkin karena backgroundku juga gitu. Aku pernah kerja, aku juga sekolah, jadi at least aku punya confidence bahwa I have a hope Iya. that aku do. Tapi sebenarnya situasi dalam Mbak Emil tuh aku cukup kenal beberapa orang yang situasinya mirip sama Mbak Emil. They stay in a marriage or in a relationship walaupun nggak sehat, mau toxic, mau abusive or whatever, tapi nggak bisa hengkang dari relationship itu karena si perempuannya nggak punya kerjaan. Iya. Atau dengan alasan nggak megang uang atau nggak punya kerjaan, entar mulainya dari mana, dari bawah, entar gini nih, banyak entar gimana. Sebenarnya situasi kayak gitu mirip sama orang tua aku, tapi alhamdulillah kebetulan ibu aku itu kerja dari umur 23, kerjanya di BI, Bank Indonesia. Jadi mau ada suami nggak ada suami, she's Iya. totally fine. Tapi banyak, jadi ya dia sebenarnya ibu aku tuh bisa cabut anytime dari pernikahan, bisa cabut anytime she can. Tapi ya itu yang dia pikirin, oh cuman ini aja gitu, masih bisa tolerir gitu, masih ada masih bisa ditoleransikan gitu kondisinya orang apa. Tapi cukup lama, 14 tahun Oh God. baru berani kabur. Kalau memang kan 2,5 tahunan udah berpikir this is not good gitu. Kalau orang tuaku 14 tahun baru berani itu. Cuman ya kita karena tinggal di Jakarta, jadi ada saudara, ada teman segala macam. That's our comfort zone gitu kan. Udah itu dunianya kita memang. Tapi tadinya tuh di daerah Jurangmangu, dulu aku tinggal di Jurangmangu. Rumah kita tuh gede banget. Kita tetanggaan dulu sama Jihan Fahira. Tahu nggak artis zaman dulu Jihan Fahira?
kamar kita ada 6. One day we left everything. Cuman dibawa kantong plastik. God. Ibu aku anaknya 3, aku sama adik aku bertiga cewek. Kita hanya bawa kantong plastik doang, isi baju seragam doang, naik angkot. Karena ibu aku nggak bisa nyetir. Jadi yang punya mobil tuh papaku doang. Kita tinggal di Tangerang kan, Jurangmangu tuh di daerah Tangerang. Kita bawa kantong plastik, cuman isi seragam, naik angkot ke rumah nenek. Bertiga. Yang penting ibu aku cuma bilang, yang penting seragam, yang lain kita bisa beli. Baru mau baju tidur, baju doesn't matter. Yang penting seragam, yang penting lo sekolah. Semua bertiga tetap sekolah seperti biasa, like nothing happened. Urusan belakangan, urusan papa, mama, kita tinggal di mana antarnya dan segala macam belakangan. Cuman kalau di Jakarta nggak pakai sistem, nggak ada sistem. Aku nggak tahu ya kalau sekarang udah ada organisasi yang buat bantuin domestic violence atau udah ada atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau zaman dulu nggak ada. Terus ya udah kabur aja gitu. Terus luntang-lantung juga karena kan rumah yang di Jurangmangu itu yang tetangga sama artis itu ceritanya kita harus tinggalin. Ada papa di situ. Terus dari punya rumah 6 kamar segede bagong rumahnya, sampai harus pindah-pindah kontrakan. Terus dari punya mobil jadi nggak punya mobil, nggak bisa nyetir, mau gimana. Terus kayak ya cuman kita udah pada gede, jadi kayak udah ngerasain privilege, terus tiba-tiba dicabut we got nothing, jadi kayak confused. Terus kalau di sini tuh untuk perceraian anak-anak ikut nggak ke pengadilan gitu? Kalau di sini di family court itu mereka punya daycare. Jadi ada daycare-nya. Jadi selama kita lagi ada sidang, anak-anak tuh boleh titipin. Tapi ya gitu, itu tuh aku very sensitif yang harus bikin note dan lain-lain. Dan mereka juga very limited. Jadi waktu itu sempat aku kalau lagi kayak begitu, itu panik biasanya. Antara kalau kepanjangan, karena kepikiran anak-anak gimana. Iya, kalau kepanjangan daycare soalnya juga nggak suka. Karena kan dari sangat sensitif. Jadi kalau lagi makan dan lain-lain, mereka tuh takut. Tapi anak-anak nggak boleh masuk courtroom. Nggak boleh. Sampai umur berapa? Nggak tahu kalau itu sih. Karena biasanya kita punya, aku punya lawyer, dia punya lawyer, anak-anak punya lawyer sendiri dari state. For real? Iya. Jadi lawyer itu adalah lawyer dari pemerintah yang untuk netral, untuk nanya. Jadi itu lawyer itu tidak berpihak pada ibu dan bapak. Tanyain ke mereka. Jadi kayak aku bawa ke lawyer itu. Jadi mereka kayak diajak main, aku nggak boleh ikut. Jadi mereka diajak pergi ke ruang gitu. Mereka kayak main nanya-tanya, what happened, what your father do, what your mother do, gitu. Karena mereka masih kecil mungkin sangat very sensitif pertanyaannya ya. Terus jadi kayak disediain kayak psikolog gitu gak? Apa itu kalau psikolog sih optional? kayaknya enggak sih, karena kayaknya bukan yang parah ya, jadi kayaknya nggak ada kayak begitu-gituan. Jadi lebih kayak ditanya aja how is it gitu. Kalau di Indonesia itu, ini again zaman aku ya, which is sampai lupa umur. Mama papa aku cerai tuh aku SMP. Itu aku umur 12 atau 13. Kita berdua, adik aku yang paling kecil itu pada saat itu 5 tahun. Dia nggak ikut ke court, dia nggak ikut ke pengadilan. Aku sama adik aku yang di bawah aku persis, kita harus masuk ruangan pengadilan. Jadi kita didudukin di tengah, ibu aku sebelah sana, papa aku sebelah sana. Hakim di depan, like 3 or 5, aku lupa. Kita duduk di tengah. Itu hakimnya nanya sama kita, mau ikut mama apa ikut papa? Aduh, ya Allah, jangan gitu kali. Sumpah demi Allah, traumatic dong. very traumatic. I was crying like crazy. Aku masih trauma sampai sekarang. They ask you to choose. Terus kita nggak bisa jawab dong, nangis. Karena kan panik. It's like di tengah-tengah gitu, disuruh milih. Mau pilih mama apa milih papa. Terus kita nggak bisa jawab. Terus pertanyaannya diganti.
kamu lebih sayang mama Aduh, ya atau lebih ampun. sayang papa? Itu kan jadi kayak guilty feeling gitu kan, psychological. Iya, terus kan tengah-tengah aku terus aku ngeliat ke mama, ayo jawab, jangan liatin aja gitu. Terus aku ngeliat ke papa, terus aku ngeliat ke mama, mamaku nangis. Terus aku ngeliat ke papa, terus udah gitu aku nggak bisa jawab. Terus papaku ngomong, dulu Tete kecil papa gendong-gendong lo nggak bisa tidur. Terus kayak gitu. Sementara pada saat itu tuh papaku galak banget, kayak kalau aku bilang aku ikut mama, aku takut ntar aku dipukulin sama papa gitu kan. Kalau aku bilang ikut papa, biar aku nggak dipukulin sama papa, ntar mamaku sedih gitu, ntar aku juga jadi kena siksa gitu kayak. Jadi aku cuma nangis doang, aku nggak berani jawab, nggak, maksudnya nggak bisa keluar dari mulut. Terus aku cuma nunduk, cuman gitu doang, nunjuk mau ikut siapa, sambil aku nggak mau lihat muka. Dan kita nggak ada, aku lupa ibuku pakai lawyer apa enggak, kayaknya enggak, kayak cuma notaris aja deh. Cuman terus abis aku baru adek aku kayak gitu juga. Terus aku ngeliat, aku akhirnya aku udah milih kan, aku cuma nunjuk gini doang gitu. Terus ke bagian yang aku pilih, which is ke mama, terus aku cuma meluk gitu kayak terus sambil ngeliat adik aku ngeliat banget ngeliat adik aku. Terus adik aku juga cuma kayak bingung, karena sempat kita sampai pengadilan tuh kita nggak mau turun. Takut, nggak tahu mau diapain di pengadilan. Anak umur 13 tahun Iya. pengadilan ngapain? Takut. Kayak it was Iya. bad. Kalau di Jakarta kayak gitu. Itu tahun 98 apa 2000. Aku jadi lupa aku umur 13. Aku lahir tahun 85. Berarti tahun berapa tuh? 98. Iya 98. Abis kejadian bakar-bakaran itu. Oh, ya wow. Kamu anak kecil. Tapi kejadian bakar-bakaran, mama papaku pisah, maksudnya kita kabur. Terus setahun atau 2 tahun kemudian baru cerai, baru pengadilan. Berarti 99 2000 itunya. That's tough. Itu kayak gitu pengadilan di Jakarta. Aku nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin dirubah karena udah banyak ada apa sih Perlindungan namanya, anak. perlindungan anak, Iya. apa segala macem gitu. Kalau zaman Iya. dulu they don't give a shit. Zaman dulu, oh lo cerai, oh anaknya kena apa, stres, bodo amat gitu. Dulu nggak ada, keluarga nggak bantu, organisasi juga nggak bantu. Kalau di sini sih most of the time anak-anak itu dapat sama ibunya, kecuali ibunya disable ya, disable dalam arti mentally. Oh, kalau financially sih biasanya bukan dilihat dari ibunya. Itu mereka nggak peduli, it's not important. No, bukan dari financial, lebih dari psychological. Siapa yang that's lebih bisa good. support? Iya. That's good. Itu yang banyak ibu-ibu takutin tuh itu. Banyak banget ibu-ibu, whether itu di sini atau di Indonesia, takut anak-anaknya diambil sama bapaknya. Kalau di Indonesia, aku dengar cerita banyak karena kan Indonesia pakai lawyer, dan sorry to say, semoga sih udah nggak kayak dulu ya. Cuma kayaknya banyak yang mereka bermain dengan uang, jadi kayaknya siapa yang punya uang dia yang menang. Kalau di sini lebih banyak, lebih yang aku tahu sampai bisa dibilang 99% itu buat ibunya, kecuali ibunya drugs yang nggak bisa ngurus anak-anaknya, Teler yang terus. iya, yang DUI, yang mabok, Ya, pokoknya crazy lah ya. pokoknya yang Pokoknya mentally disabled lah iya, gitu, yang iya. nggak Pokoknya mampu bermasalah secara itu, lah ya, bermasalah iya. benar gitu. Ibaratnya even prostitut aja itu anak tetap sama ibunya gitu. Seriously? Iya. Oh wow. Iya, jadi bukan karena itu, tapi lebih karena bahwa mentally Oh ya, udah dangerous otomatis apa enggak gitu. ya, udah otomatis anak-anak itu pasti butuh ibu. Iya. Gitu. Terutama kalau mereka memang ininya deket ya. Tapi kalau misalnya memang nggak deket dari kecil, memang nggak tahu. Cuma most likely kalau misalnya ibu itu memang yang biasa untuk ngurusin anak-anak, mereka pasti biasanya dapat. Terus pertanyaan aku, kayak kan Mbak Emil udah sekolah di Jerman, terus di Jakarta juga punya kehidupan yang oke, kerjaan segala macam. Kasarnya tuh di New York kok malah apes gitu kasarnya ya. Mengerti kan maksudnya, kayak kok gue tinggal di New York malah berat banget gitu cobaannya. Terus but you stay, like kenapa?
Kan sebenarnya bisa dong pulang balik ke Jakarta karena ada keluarga. Uh, But you chose, tapi kamu memilih, tapi Mbak Emil tuh memilih tap- di sini gitu. Kalau setelah punya anak nggak bisa, karena setelah punya anak kan court itu ngasih buat bapaknya visitation, relationship anak sama bapak itu nggak bisa dipisah. Dan dia juga nggak ngasih izin buat anak-anaknya keluar dari Amerika. Jadi one of the reason I need to stay here itu adalah karena itu. Tapi aku juga, maksudnya secara keluarga-keluarga dari keluarga gede gitu, banyak yang memang datang ke sini untuk sekolah, ambil bachelor, master, lalu pulang balik ke Indonesia, atau ada yang stay kayak gitu kan, East Coast, West Coast. Jadi buatku yang kalau misalnya mereka sekolah sini juga, ya udahlah anak-anakku juga di sini gitu loh, sekolah di sini ya nggak apa-apa gitu. So, as a future juga sebenarnya sih is okay gitu. Cuma one of the reasonnya I cannot leave because that court order. Oke, I see. Jadi nggak bisa gitu aja bawa anak. Dan ini salah satunya juga Amerika, Indonesia itu salah satu negara, aduh aku lupa namanya apa ya. Jadi kita itu lupa namanya. Jadi kita negara yang tidak punya relasi dengan Amerika, dalam arti kalau misalnya ibaratnya kita kidnap, kita sebenarnya bisa kidnap, tapi ini jadi sangat masalah. Dan karena itu kita tuh di blacklist sama Amerika, salah satu negara yang karena nggak punya that relationship between the country, jadi kita bisa di blacklist. Ibaratnya misalnya kalau aku lupa kayak India Italia, karena mereka punya relasi Amerika, jika misalnya anaknya misal diculik ke Amerika, orang Amerika bilang gini ke Italia, anak gue tuh dibawa ke sana. Italia itu bisa yang bilang ke warganya, balikin anak itu ke Amerika karena mereka punya relasi itu. Sedangkan Indonesia nggak ada. Ibaratnya kalau mereka yang Indonesia. Jadi kasarnya kalau kamu bawa anak-anak kamu ke Indonesia, kamu bukannya ditelepon kedutaan buat bawa pulang tuh anak-anak gue. Nggak bisa. Tapi malah langsung di blacklist. Enggak. Sebenarnya karena si Amerikanya nggak bisa ngomong ke Indonesia, balikin anak gue. Jadi kan mereka nggak bisa, nggak ada relasi itu kan. Jadi Amerika jadi blacklist, nggak berani, jangan. Jadi mereka langsung nulis di court itu bahwa ini nggak saya bawa ke Indonesia, karena kalau sampai diculik mereka nggak bisa minta negara Indonesia untuk ngebalikin. Berarti kan? Jadi antara negaranya gitu loh. Dan ini terjadi bukan cuma buat Amerika doang, Australia dan lain-lain. Aku juga punya teman yang kawin sama Australia, punya anak, dan dia nggak bisa bawa ke Indonesia karena hal yang sama. Iya, sama. Jadi banyak semua Eropa juga karena Indonesia tidak punya temen relasi aku ada, itu dengan dan mereka negara-negara. Temen aku divorce sama suaminya, anak-anaknya sama suaminya for other reasons. Dan jadinya ya temen aku tinggal di Australia gitu. Iya, dan mereka nggak bisa bawa ke Indonesia dengan that reason gitu, bahwa Indonesia tidak punya relasi, aku lupa namanya apa, sorry. Jadi kita bisa di blacklist, dan itu dibawain court order bahwa dia nggak bisa dibawa gitu. Tapi kalau benar aku punya itu sampai umur 13 tahun, tapi bukan pindah, aku bisa vacation, jadi cuma kayak visit doang. Kalau sekarang belum boleh vacation, mereka nggak boleh dibawa, nggak bisa. Jadi bapaknya itu dengan, kan kita kalau di sini harus tanda tangan parents 2 untuk paspor. Iya. Kalau dia nggak mau tanda tangan, aku nggak bisa bikin paspor. Nah, dengan itu dia blokir aku supaya anak-anak bisa dibawa dengan tidak mau bikin tanda tangan itu. Sampai sekarang sampai umur nanti dari umur 13 2 tahun lagi. Umur 13 tapi vacation. Cuma vacation. Tapi boleh bikin paspor tanpa tanda tangan. Enggak, tetap harus ada tanda dia tanda tangan, tapi dia sudah mau ngasih izin kalau dari sudah 13 tahun gitu. Terus sekarang anak-anak umurnya berapa? 11, dari 11 Alisa 9. Dari 11, Alisa 9. Berarti kamu udah jadi single mom dari umur dari umur Alisa 1,5 tahun. Jadi dari aku cerai, aku cabut 2013. Jadi sekarang 2022. So 9 years single mom. 9 years single mom, yeah. 9 years. How hard? It's tough. But di New York pula. Yeah, it's tough. It's not easy, but if there's a will, there's a way. That's true. That's a spirit. There's a will, there's a way.
That's crazy. Thank God, waktu kan dengan backgroundku backgroundku lighting designer, 2017 aku tawarin jadi lighting sales. Sempat sebenarnya bingung, aku designer tapi nyebrang lighting sales. You know what, I tried and waktu itu nggak sukses sebenarnya. Jadi waktu itu kerja karena masih belum tahu cara yang lain, waktu itu aku fail. Itu thank God aku dapat the second opportunity, different company. Jadi setelah aku dapat the second job ini, aku ngambil kursus-kursus tentang sales. Now I'm in love in sales, learning how to sales, how to talk. Now Terus sekarang udah kerja berapa lama? sekarang 2017, sekarang berarti sekitar hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun, hampir 5 tahun. It changed my life juga gitu, how perception, how not to be scared. Jadi kayak lighting sales itu kan aku B2B, jadi lebih ke bisnis, jadi bukan ke end user, tapi ketemu sama arsitek, sama desainer gitu. Aku ingat banget pertama kali waktu kerjaan pertama, karena kan again I need to own my mistakes. Jadi waktu itu aku nggak belajar, meskipun aku nggak ngerti, tapi aku nggak nyari tahu gimana. Memang tidak ada training juga. It's the attitude yang penting kan. Yes. Kalau di Amerika nggak tahu sih ya di state lain, tapi kalau di New York, New Jersey, it's about attitude. Trust me. Jadi beneran. Jadi pertama kali itu kayak kalau harus mampir ke ngetokin ke arsitek gitu kan, ke kantor pertama kali gitu kan, sempet yang kayak grogi, takut gitu, sempet yang no lottering gitu, kayak no jangan jualan sini gitu. Oke, lu kira gue jualan DVD apa gitu, sempet yang tersinggung kok gitu ya. DVD No, di gitu. itu kan jualan DVD Makanya, apa jadi- di restoran-restoran di Indo, DVD. Iya, itu sempet yang kayak malu apa segala gitu kan. Itu sempat aku belajar, setelah itu adalah aku ngambil kursus dan lain-lain, akhirnya ngerti bahwa there's a way to do it, there's the confidence is different gitu. Dan sekarang aku jadi yang sampai aku belum deket denger yes, I'm not gonna give up. Wow. Sebelumnya aku yang oh gila, gue ditolak gitu ya, aduh gila ini nolak, jadi kayaknya ada 3 kali tolak aja tuh yang kayak man gitu. Oh, wow. Yang kayak malu gitu kan, yang my god, this is my day offer, this is embarrassing, what should I do, this is a job, kayak kebayang kayak tukang jual obat gitu kan. Karena kan sampai sekarang sebenarnya juga ibaratnya orang-orang sales di Amerika juga ngerasa bahwa sales itu masih myth-nya itu kayak tukang jual obat gitu. Padahal kita sebenarnya tuh Enggak adalah juga. nah iya, Masa sih? sebenarnya orang-orang sales itu yang kalau masih belum tahu di awal, mereka tuh masih ada feeling bahwa orang sales itu kayak tukang jual obat. Mereka ada kayak masih belum confidence-nya. No, setahu aku kalau di Amerika sales people makes the most money. After they realize, after they change the belief, after they Iya. know what they need to do Itu. sana. Makanya waktu akhirnya aku juga mikirnya gini, kalau aku jadi lighting designer, I need to start from beginning. Karena kan aku kerja terakhir 2009. Aku mulai lagi 2017, 8 tahun aku nggak kerja. Wow. Jadi itu Jadi pun udah nggak juga- kerja dari 2009, terus 2009, kerja lagi 2017. Wow. Jadi waktu itu untuk start mau nyari kerja pun aku sempat apply, cuma sempat nyoba kayak real estate dan lain gitu kan, cuma there's still not the kick Feel. kan. Iya, feelnya kayak nggak dapet gitu. Sempat kayak nyari ngelihat juga lighting designer, kayaknya aku harus start dari zero lagi gitu kan, dari very beginning lagi, dari beginner level. Kayaknya yang aduh, dan desainer itu waktu aku kerja overtime itu sampai jam 10. What should I do with my kids gitu loh, udah harus ke daycare gitu, overtime Oh kayaknya my nggak God, mungkin gitu, kayaknya designer is not my life Your- with the family gitu. anymore. Iya, jadi waktu itu makanya pas ada sales tahun ini, oke lah, let me Jadi try. banting setir. At least I know the language of the designer, karena aku Iya. kan pernah jadi lighting Posisi designernya, itu, ya. sekarang aku lighting salesnya gitu. Dan ini yang juga aku believe kalau di Amerika skill itu penting, karena kalau kita kesini dari Indonesia, bachelor degree kita tuh nggak dipandang, Oh no, not at all. Not at nggak all. akan dipandang. Nggak usah bachelor degree. Pengalaman kita kerja apa di Indonesia itu nggak akan dipandang. Nggak akan Mau dipandang. berapa tahun experience kita di Indonesia as something, they don't care. It's about attitude and attitude. Terutama Iya kan? experience.
Tapi kan jadinya akhirnya begini, kalau kita nggak kerja nggak dapat experience. Tapi kalau Exactly. karenanya Nggak, experience, tapi itu yang jadi pertanyaan aku dan aku tidak punya jawabannya karena pada saat aku pindah ke New York aku nggak bisa dapat kerja 1,5 tahun. Mulai dari kantor aku apply, terus aku ambil apply di restoran buat jadi waiter. 5 restoran bilang mereka nggak mau terima aku. Alasannya sama semua, you don't have New York experience. Terus udah gitu sampai aku harus jelasin, tapi kan New York orangnya ada millions of people, sama di Jakarta juga ada 18 juta penduduk kok. It's busy, it's fast paced, it's dynamic. Terus akhirnya pas udah enek ya dapat jawabannya cause you don't have New York experience gitu kan. Akhirnya pas penolakan terakhir itu, di penolakan kelima, I ask him. Dan orang ini, si manajer ini yang interview aku juga bukan orang lokal American. Pokoknya aku nggak tahu dari specifically dia negara mana, tapi Inggrisnya juga bla bla bla. And then how dare you telling me I don't have New York experience when I speak English better than you? Kasarnya gitu kan. Tapi kayak terus aku tanya, can you tell me what is New York experience? Iya, New York experience tuh fast paced, dynamic. Basically kayak yang gitu. Again, ternyata attitude yang diminta. Padahal harusnya aku bisa aja bohong. Oh ya, I used to work di ini gitu kan. Kalau itu pasti aku mungkin dapat, tapi karena aku terlalu jujur bilang aku belum pernah kerja di New York gitu. Walaupun background aku ada marketing banket, event, whatever, they don't care. You don't have New York experience, you can work. But if you don't give me New York experience, how can I? yes, how you start. Iya. Makanya telur That's sama ayam duluan, bingung kan? Iya. Diminta telur, minta ayam, minta Iya. telur. Jadi Iya. minta experience, tapi kalau nggak dikasih juga lu Iya. nggak bisa Padahal kayak start gitu. lu yang interview gue, lu juga imigran gitu. Kayak kok, which is Gitu. ya crazy. Terus. Iya, jadi waktu malam pas aku dapat that chance opportunity, I try and then I fail, and then I got a second opportunity, dan sekarang I love what I'm doing. Nice. With a better skill like that, gitulah gitu. Dan biasanya gue juga suka bilang, kalaupun kita nggak ada ini, jangan lupa untuk keep on getting better, terutama kayak skill dan lain-lain. Lo bisa ngambil dari courses, lo bisa ngambil certification, thing like that. Mungkin lo nggak bisa dapat work experience, tapi kalau misalnya lo dapat license, that could be an opening gitu. Kayak kasarnya tuh skill tuh bisa diasah gitu ya. Iya, skill bisa diasah, dan jangan pernah berhenti buat belajar. Gue udah nggak muda lagi sih gitu. Nggak muda, emang umur berapa sih? Tebak. Wah, ya tahu lah ya. Ya, tebak, ayo. Tebak, yang punya pertanyaan sama tebak umur, Mbak Emil umur berapa? Mau ada bocoran nggak? Kepala apa? Kepala berapa? Enggak. Dan dan seru-serunya sih di New York, there's a time juga sih memang kita bilang it's not easy. Kayak di New York itu kita juga butuh milih temen ya. Oh ya. Gue di sini tuh sortir teman banyak. Buat gue sih selalu menjadi baik tuh, maksudnya ramah dan orang baik itu penting, tapi kadang kita juga penting untuk milih teman, karena teman deket kita itu adalah average dari apa yang akan our future. That's true. Jadi sorry kalau misalnya temen lu ngaco, ya lu jangan heran kalau lu ngaco gitu kan. Benar. Tapi kalau makanya gue New York tuh kayak magnet kalau aku bilang. iya. I don't know whether you believe it or not ya. Karena mungkin karena saking fast pace-nya, jadi kayak magnet, vibe-nya juga jadi magnet. Kayak reflecting us gitu. I don't know, that's what I feel. Dan waktu yang kita sempat ngomong di awal, kita sempat kenal kan dari Indonesian Film Festival. Iya. Jadi itu juga aku tuh sudah warga negara Amerika, tapi I still love Indonesia. Jadi kayak waktu aku lighting desainku waktu di Jerman, tesis aku itu wayang kulit. It's For real? shocking, yeah. It's shocking for our professor. Even professor itu sampai ngajakin junior itu untuk ngeliat, like you need to see this gitu. Jadi semua yang teman biasa pada bikin dari kerjaan kan, dari contoh-contoh kerjaan waktu dia internship itu jadi tesisnya. Dan aku itu studi
studi ngebahas tentang wayang kulit dibandingin sama salah satu lighting installation di MoMA di New York. Tapi karena kecintaanku tentang Indonesia, waktu itu aku sempat yang aku neput wayang kulit. Profesornya pertama gini, mau jadiin apa? Nggak tahu. I love Indonesia. I will do something, no matter what, I will find it. Jadi dan tengah waktu itu dengan waktu aku kerja, bosku waktu itu bantuin aku ngarahin, akhirnya dapat itu perbandingan antara wayang kulit Indonesia dengan lighting art installation di MoMA. Gimana satu very tradisional dan satu ini yang 2007 waktu itu kan. Jadi itu it's showing how the collaboration actually what's the difference? There's no difference. It's very simple. Lighting itu very simple kayak gitu. Anyway, itu kecintaanku tentang Indonesia. Jadi aku juga cinta Indonesia. Makanya aku mau interview orang-orang Indonesia yang ada di Amerika or di New York or di New Jersey. Karena semua orang Indonesia itu di Amerika menurut aku ya punya satu kesamaan. Tough. Yes. That's the amazing thing. Jadi mungkin kita bisa berbagi sesuatu buat orang-orang di Indonesia. Iya. Terus dan aku kadang nanya kalau mau orang tuh nggak tahu Indonesia, itu bikin sedih kadang. Iya, sama di New York juga. Itu banyak kejadian tahun berapa? Itu mah dari 2000 awal. dari 2007. 2007. Kemarin nih 2021, sebelum 2020. 2000 sekian tuh orang di Amerika tuh masih kayak Indonesia gitu. Kecuali itu orang pernah ke Asia, udah Bali. Ya, they know Bali, tapi kayak aku kan jualan makanan nih di Smorgasburg. Semua customer aku yang datang ke booth, aku kan selalu tanya kan, kasir aku juga selalu tanya, udah pernah makan Indonesia apa belum? 98% of my customers never have tried Indonesian food. Sedih gak sih? Itu di Brooklyn loh. Di sini tuh banyak. Bukan di pedalaman di mana itu di Brooklyn loh yang tinggal ngesot ke Queens. Tapi Indonesia tapi Thailand punya restoran, Vietnam punya restoran. Indonesia loh, come on. Tahu gak di Amerika ada berapa restoran Cina? Every corner. 41,000. Oh god. Dan itu sebelum 2020 ya. Terutama di New York. 41,000 the whole America. Restoran Thailand ada berapa? Aku lupa ada berapa ribu, tapi di bawahnya restoran Cina. Tahu nggak restoran Indonesia di seluruh Amerika ada berapa? Puluhan. 100? Less than 50, saudara-saudara. Across USA, segede gambreng. Jadi buatku juga untuk promosi Indonesia akhirnya film. Jadi waktu itu aku dengan teman-teman kita mencoba untuk screening film beberapa kali dan akhirnya kita ketemu kan. Iya, benar. Di sana kita mulai kolaborasi, ngobrol gimana sih promote Indonesia lewat film gitu. Terus Mbak Emil kan di organisasi film kan sebelum yang kita bareng itu juga udah pernah bikin organisasi film ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun pertama 2015 kita sempat start. Oh, oke. Kita sempat screening dia tuh lalu karena dari grup itu banyak yang akhirnya ada yang pulang ke Indonesia dan lain-lain nggak bisa lanjut. Itu akhirnya aku tetap dengan misiku dengan Mas Lutfi pengen supaya promosi Indonesia. Jadi sampai detik itu pun misi kita adalah promote keluar gitu, bukan cuma pas yang kita kenalan itu kan IFF 2016 ya? Iya, 2000 akhir ya. Terus kita baru bikin event 2017 right? 2016 kita sempat bikin tapi lebih masih yang film week dan lain-lain. 2017 is our first baby. Kita bikin Indonesian Film Festival. Iya benar. Jadi itu yang cukup sukses waktu itu, kita bisa manggil Indonesia, kita 3 hari bikin segala gitu. It's pretty sukses. Challenge kita adalah compete sama another event. Jadi kita pernah waktu salah satu kita punya film week ada Russian Film Festival. Nggak bisa nyebut negara, tapi bukan Russian. Ada negara lain. Kenapa nggak boleh nyebut negara sih? Nggak enak pak. Iya, nggak apa-apa. Apalah bangsa Turki atau apakah nggak inget juga soalnya. Jadi pokoknya ada negara lain yang bikin festival yang datang cuma 3 orang doang. Ya Allah. Kita juga sebenarnya waktu kan volunteer. Jadi kita tuh nggak dibayar. Kita volunteer. Kita itu kita bikin organisasi. Kita tuh kita tidak membisniskan itu. Kita nggak dapat duit. Kita beneran itu. It's purely organization. Kayak bener-bener bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia dan film Indonesia.
kita pengen Promosikan Indonesia melalui film. exactly. Enak banget sih Mbak Mel di luar negeri. It's not easy but it's simple. It's not easy, but it's simple. If there's a will, there's a way. That's your quote. On living abroad. There's a will, There's a way. there's a way. Jadi kalau misalnya niat pasti ada jalan. Jangan take it for granted yang it looks good. Iya sih, ya. Gue ada jalan-jalan sama anak-anak. Tapi kan dibalik itu gue as single mom, there's a struggle. Single mom, gue nggak punya keluarga. Teman juga rata kan mereka sibuk sendiri kan. Jadi aku harus prepare kalau anak sakit aku harus prepare pergi bawa mereka, harus ngapain sendiri, Lagi kerja jalan harus sendiri. berhenti. Iya, harus berhenti, harus jemput mereka. Udah tuh malam-malam sakit aku harus kabur nelpon pergi ke waktu itu masih belum ada Uber, cuma nelpon car service kayak gitu. Atau enggak tiba-tiba anak sakit tapi harus beli obat gitu kan, mau nggak mau aku harus kabur, lari keluar 10 menit, lari untuk pergi ke Oh my drugstore God. untuk beli obat dan balik lagi gitu. Bahwa aku harus tinggalin anak yang kecil tapi lagi sakit, tapi karena nggak ada siapa-siapa, mau nunggu siapa, mau nelfon teman kira-kira 2 jam lagi kan nggak mungkin gitu. Dan itu juga struggle kalau to be very independent. Dan akhirnya aku juga kayak sekarang aku milih apartemen memang nggak murah tapi deket sama lokasi-lokasi kayak toko-toko, because there's a reason gitu. Karena convenientnya. Karena convenient, sampai ada apa-apa aku harus pergi, aku harus masih walkable lah gitu. Jadi ada yang harus dibayar gitu. Kayak karena aku nggak punya ya as a family support kayak kalian, kayak kamu dan teman-teman kan udah kayak ini ya, kayak family by choice kan istilahnya. Itu tapi kan nggak segampang itu, maksudnya aku nggak suka burden orang gitu, nggak suka minta tolong kebanyakan. Kayaknya kita kalau udah kelamaan tinggal di luar jadi kayak gitu ya. Iya. I don't know. Waktu aku punya bayi aja, apa namanya yang dikainin, Bedong. di bedong aja baju dari YouTube, Bo. Kan nggak ada keluarga Iya, gitu benar. kan. Iya, itu sama Jadi juga. dan aku juga nggak punya keluarga deket, nggak punya keluarga jauh, bener-bener nggak punya keluarga di New York gitu. Jadi dan waktu itu kan juga aku isolate. Jadi waktu bedong aja harus lewat YouTube gitu. Dan sekarang Tengga juga ada YouTube, apa-apa juga kayaknya misalnya Oh, sempat sekarang optionnya banyak banget. Iya, jadi Banyak kayak banget sempet optionnya. toilet mampet, YouTube lagi gitu kan. Single mom gitu loh. Gue Iya, pernah nangis waktu itu nggak bisa buka toples karena gue sendirian, gue kesel, Bo. Akhirnya besoknya gue Ya, normally kalau di iklan-iklan di film-film itu kayak suamiku bukain dong gitu ya. Yang ada gue sampai besoknya beli Amazon, bukain ini, ada alat buat buka Oh my god. buka toples gitu. Itu how tough to be single mom, kayak begitu. Ibaratnya tuh yang kecil-kecil yang ada. Jadi ya fun lah. Gue juga yang gue bilang anak-anak itu important banget buat gue. Jadi dan gue bukan tipe yang suka belanja tapi gue suka experience, jadi gue suka traveling dan lain. Jadi mereka nggak suka beli, bukan mereka nggak suka sih, gue sebenarnya sih nggak suka, dan mereka jadi terbiasa untuk tidak beli toys. Tapi gue ngasih choice tiap tahun, kita pergi ke kota lain, pergi ke Boston, pergi ke Maryland, pergi ke Philadelphia, kayak gitu segala. That's good. Iya, jadi instead of a gift on birthday, kita pergi ke traveling gitu kan. Okay. Pergi ke museumnya apa segala kayak gitu. Dan mereka tuh jadi tahu bahwa kita tough kalau kita bertiga, dan aku ngajarin mereka untuk kita bertiga ya, kita jaga satu sama lain ya gitu. Jadi kalau aku lagi ini, aku bilang Darius jaga adik lu, dia tahu bahwa kita untuk Solid banget. iya, kita gitu harus ya. solid gitu. Aku lagi sibuk, dia bisa handle adiknya, dan adiknya good. tahu bahwa jangan lari-lari, jangan nekat-nekat gitu loh. Dan itu kemanjangan anak kadang yang suka tidak mau ngerti dan tidak mau mendengar karena tidak dilatih dari kecil bahwa untuk mengerti situasi gitu. Mereka cukup bisa kok gitu. Tenggat anak-anak gue cukup bisa sih ngerti gitu. That's good. Jadi ya it's fun kalau ngeliat foto-foto kita jalan-jalan. Cuma di balik itu juga yang ada deg-degannya gue untuk punya bertiga dan lain-lain gitu kan. Pastilah sendiri bawa anak-anak dua, like Tapi it's fun karena aku juga suka driving, jadi kita pergi sana, pergi sini apa segala. Cuma di balik itu pasti adalah gitu, struggle itu pasti ada. it's not easy, but it's simple, and if there's a will, there's a way. Gitu. So Jadi satunya juga either you win or learn, you never lose. Karena kamu tidak pernah, kalau
kamu win or learn, never lose. Jadi kalau kamu tidak menang, ada pelajaran yang kamu bisa belajarin. Jadi even if it hurts you. yes, of course, there's always a learn on everything. That's a good one. Gitu. Jadi always belajar dari kesalahan, always belajar dari mistake. There's always something that you could learn. You see, mungkin ada yang bisa Melihat dipelajari kenapa awet muda dari- karena begitu. Thank you banget ya Thank you, ceritanya. thank you. Apa namanya, ngobrol-ngobrolnya. Thank Aku you buat pun waktunya. ada banyak cerita yang aku belum pernah dengar. So let's clean the table. Yes. Thank you.